Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, seperti yang telah Ibu janjikan pada kalian, Ibu akan membuat video penjelasan tentang materi, momentum, dan impuls. Nah, ini merupakan part pertama karena akan ada 3 part, ada 3 video untuk materi ini. Oke, lanjut aja ke materinya. Sebelum Ibu masuk ke materi yang lebih serius, nah di sini Ibu akan bertanya pada kalian. Di sini Ibu punya 2 box. Box pertama itu 10 kg dan yang box kedua itu 100 kg. Nah, kira-kira menurut kalian nih, box mana yang lebih sulit untuk digerakkan? Ibu yakin banget jawabannya box kedua. Ya nggak? Bener nggak? Bener nggak? Yo. Nah, sekarang, kenapa box kedua lebih sulit digerakkan? Dan Ibu yakin lagi, kalian pasti akan menjawab karena massa box 2 lebih besar dibandingkan dengan box pertama. Ya gitu? Ya. Nah, ini bener banget sih. Kenapa sih box kedua lebih sulit digerakkan? Dikarenakan ya massanya lebih besar. Jadi, massa ini terkait dengan tingkat kemalasan suatu benda. Semakin besar massanya, maka benda itu akan semakin malas untuk bergerak. Sama aja kayak kalian. Kalau kalian massanya semakin nambah, semakin besar, ya kalian bakal lebih sulit untuk bergerak, lebih malas. Lebih malas. Jadi, jangan sampai nih sekarang lagi libur, lagi di rumah terus, jangan sampai massa tubuh kalian jadi bertambah. Karena kalau bertambah nanti bakal semakin males. Oke? Pertanyaan selanjutnya di sini Ibu punya truk dan sedan. Kalau tadi pertanyaannya mana yang lebih sulit digerakkan, nah sekarang dari kedua ini manakah yang lebih sulit untuk dihentikan antara truk dan sedan? Jika keduanya memiliki kecepatan yang sama besar, ayo mana yang lebih sulit dihentikan? Ibu yakin kalian akan menjawab truk lebih sulit dihentikan ketika dua benda ini memiliki kecepatan yang sama. Dan jawaban kalian juga pasti akan merujuk ke slide selanjutnya karena massa truk lebih besar. Nah, jadi massa itu bukan tingkat kemalasan itu bukan hanya dia susah digerakkan, tapi ternyata benda itu ketika semakin besar makin malas untuk berhenti ketika dia sudah bergerak. Itu. Nah, ini truk dan sedan, sekarang Ibu ganti jadi beca dan peluru. Beca jelas massanya lebih besar daripada peluru. Nah, tapi di sini lihat, beca kecepatannya 10 km per jam dan peluru kecepatannya 500 km per jam. Di antara beca dan peluru, manakah yang lebih sulit dihentikan? Ibu seyakin-yakinnya banget, kalian akan lebih memilih peluru itu lebih sulit dihentikan. Kalian tidak berani memberhentikan peluru dengan kecepatan 500 km per jam. Benar nggak? Pasti benar. Nah, sekarang kenapa sih peluru lebih sulit dihentikan dibandingkan beca? Padahal peluru ini memiliki massa yang lebih kecil. Dan pasti juga kalian akan menjawab karena peluru memiliki kecepatan lebih besar dibandingkan beca. Kecepatan peluru lebih besar dibandingkan kecepatan beca. Nah, kalau kayak gitu jawabannya, apakah massa peluru atau massa beca tidak berpengaruh? Karena kan peluru ini lebih kecil, beca lebih besar. Tadi di pembahasan sebelumnya massa itu terkait dengan tingkat kemalasan juga, jadi lebih sulit yang besar dong massanya diberhentikan. Ternyata
Kalian jangan bingung manakah yang benar jawabannya, karena ternyata kecepatan dan massa itu sama-sama berpengaruh. Kecepatan dan massa. Tadi kita hanya ngomongin tentang massanya aja. Nah, sekarang kita kecepatannya juga. Tapi tidak bisa keduanya ini dipisahkan. Ternyata keduanya ini berpengaruh, tidak bisa dipisahkan dan disatukan dalam satu konsep bernama momentum yang akan kita pelajari sekarang. Sehingga ketika kalian ditanya manakah yang lebih sulit diberhentikan antara beca yang memiliki kecepatan 10 km per jam dan peluru yang memiliki kecepatan 500 km per jam, jelas kalian akan menjawab peluru, karena peluru itu memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan beca. Jadi jangan bilang kecepatannya saja atau massanya saja, tapi dikarenakan momentumnya. Oke? Nah, sekarang apa sih yang dimaksud momentum dari pertanyaan tadi? Ini dia, momentum. Ini artian singkat yang Ibu berikan pada momentum. Suatu karakteristik atau sifat yang dimiliki benda bermassa dan berkecepatan. Jadi, sifat atau karakteristik benda yang memiliki massa dan berkecepatan. Ketika bendanya bermassa, pasti bermassa benda. Dan memiliki kecepatan atau sedang bergerak, pasti dia memiliki yang namanya sifat momentum, sifat yang bernama momentum. Oke? Nah, secara lebih mudahnya atau yang di buku-buku itu momentum tingkat kesulitan suatu benda untuk dihentikan ketika bergerak. Nah, ini yang suka ada di buku-buku. Oke? Nah, ini perumusan atau ya perumusan dari momentum. Momentum itu lambangnya P. Lambangnya P dan di sini ada panah. Oke, ada panah. Nah, panah ini menandakan kalau dia momentum itu besaran vektor. Vektor, oke? Kalau besaran vektor berarti momentum ini memiliki nilai dan memiliki arah. Nilai dan arah. Oke? Nilai dan arah, ini arah ya. Nah, besarnya momentum itu kita lihat. Benda bermassa dan berkecepatan. Jadi, momentum itu dipengaruhi dari berapa besar massa bendanya dan berapa sih kecepatan bendanya. Nah, ini kedua ini tidak bisa dipisahkan dalam satu konsep yang namanya momentum. Oke. Nah, untuk menjelaskan momentum, Ibu langsung aja ke contoh soalnya karena di sini akan banyak sekali ditemukan kasus-kasus. Pertama, untuk contoh soal pertama di sini Ibu punya bola. Sebuah bola bermassa 1 kg menggelinding dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapakah momentum yang dimiliki bola tersebut? Nah, di sini kalau ini soalnya masih gampang, tinggal masukkan angka ke dalam rumus. Jadi ketahui massanya itu 1 kg, kecepatannya 10 meter per sekon, ditanyakan momentumnya, maka ya jawabannya ya udah tinggal massa dikali kecepatan. 1 dikali 10 ya 10, hasilnya kilogram meter per sekon. Nah, ini kenapa sekonnya -1? Karena agak aneh kalau ngetik di sini jadi kilogram meter per sekon. Nah, aslinya kayak gini ya. Oke. Ini contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh soal yang kedua. Kalau tadi 1, sekarang 2. Di sini ada 2 buah bola yang masing-masing bermassa masih sama 1 kg.
menggelinding dengan arah yang sama. Arahnya sama ya. Kecepatan bola pertama yakni 10 meter per sekon dan kecepatan bola kedua yakni 15 meter per sekon. Berapakah momentum sistem kedua benda tersebut? Nah, dikarenakan momentum ini vektor, jadi dapat dicari berapa sih momentum dari sistemnya. Nah, sebelum Ibu hanya mengingatkan saja, bukan mengingatkan, kayak early pembahasan ya. Jaksel. Nah, kalau momentum itu kita membahasnya harus menggunakan kita harus memisahkan mana sistem, mana lingkungan. Nah, di sini Ibu memilih sistemnya itu dua bola ini. Lingkungannya ya dari mana-mana pun. Nah, sistemnya dua bola ini. Jadi untuk momentum sistemnya ya momentum satu sama momentum yang keduanya. Di sini diketahui tadi masanya sama 1 kg, massa 2-nya juga 1 kg. Tapi kecepatannya yang satu 10, yang kedua 15. Nah, ditanyakan momentum sistem. Di sini momentum sistem itu P1 tambah P2. Ini sudah dijabarkan, tinggal dimasukkan. Hasilnya itu 25 kg meter per sekon. Nah, ini jadi lihat di sini seperti karena momentum itu vektor, jadi penjumlahannya juga menurut penjumlahan vektor dan ini karena arahnya sama, jadi tinggal ditambahkan. Tinggal penjumlahan ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal kedua, masih dua bola. Akan tapi dua bola ini berlawanan arah. Nah, bagaimana dengan berlawanan arah? Ya, kita lihat ya, ini soalnya masih sama kayak yang soal kedua, ini soal ketiga ya, sorry. Soal ketiga, nah ini masih sama angkanya, tapi hanya berbeda arahnya, yang keduanya arahnya ke kiri. Nah, ingat kalau di vektor ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif. Nah, di sini Ibu untuk mencari momentum sistemnya, momentum 1 ditambah momentum 2. Lah, kok Bu masih ditambah? Tunggu dulu, lihat dulu di sini. Ini segini, tapi ketika dimasukkan angkanya, lihat sebelah sini, ini kan massa satunya 1 kg, kecepatan satunya 10 meter per sekon, ditambah massa 2-nya 1 kg. Nah, ini kecepatan 2-nya, ini bukan 15 meter per sekon, tapi minus 15 meter per sekon. Minus 15 meter per sekon di sini ya. Jadi, nanti ini kan 1 kali 10 ya 10, 1 kali 15 ya 15. 1 kali min 15 ya minus 15. Jadi, 10 dikurangi 15. Sama dengan minus 5 kg meter per sekon. Ya, ini kalau berlawanan arah. Nah, sekarang bagaimana kalau membentuk sudut? Ini contoh soal yang ketiga. Bagaimana kalau membentuk sudut? Nah, masih sama kayak pengerjaan vektor. Kita akan, kalau kayak gini kan, lihat ini pangkal ketemu pangkal. Kalau pangkal ketemu pangkal, kita pakai penjumlahan jajar genjang. Nah, di sini angkanya masih sama, 1, 10, 1, 15. Langsung aja ini ditanyakannya momentum sistem. Nah, kalau untuk ada soal kayak gini, kalian cari dulu momentum satu-satu. Cari momentum pertamanya berapa, momentum kedua, oh ini salah, momentum keduanya berapa, momentum pertama, momentum keduanya berapa. Nah, kalau udah dapat momentum pertama dan momentum kedua, itu akan lebih mudah sih, cuman dimasukin ke sini, jadi nggak panjang. Jadi dijabarinya di luar aja. Nah, untuk mencari berapa sih besar resultan menggunakan penjumlahan vektor jajar genjang, cara teknik jajar genjang ya ini akar momentum 1 kuadrat ditambah momentum 2 kuadrat ditambah 2 dikali momentum 1 dikali momentum 2 dikali cos theta. Nah, jadi di sini bisa dilihat momentum satunya 10 kg kuadrat, momentum 2-nya 10 kg, momentum satunya 10 kuadrat,
momentum 2-nya 15, nanti dikuadratin di sini. 2 dikali momentum 1-nya 10, momentum 2-nya 15, cosnya sudutnya 60. Ingat, kalau sudut 60 itu, cos 60 itu setengah. Di sini 10 kuadrat sama dengan 100, 15 kuadrat sama dengan 225. 2 dikali 10 dikali 15 itu 300. Nah, cos 60 tadi setengah. Ini tinggal dijumlahkan dan hasilnya akar 485. Oke? Kalau kayak gini itu harus memakai penjumlahan vektor yang jajar genjang. Nah, tadi ini sudah ada 3 soal ya. 1, 2, 3 soal, 4 soal. Di sini semuanya yang pertama hanya 1, yang kedua ada 2, yang ketiga itu ada 2 tapi berlawanan, yang keempat itu ada 2 tapi membentuk sudut, dan semuanya itu mencari momentum sistemnya. Nah, sehingga kenapa sih momentum itu hadir setelah usaha dan energi? Ibu pernah bilang kalau kayak di fisika itu semakin lama ilmu itu semakin berkembang. Nah, momentum ini ternyata lebih dapat menjelaskan pergerakan benda dibandingkan dengan konsep energi, usaha dan energi. Karena momentum ini dia kan vektor. Nah, lalu maksudnya gimana? Jadi kalau momentum ini, lihat, apa sih yang titik-titik ini? Yang titik-titik ini diibaratkan atom-atom. Atom-atom yang berada di satu sistem. Nah, lihat, atomnya pergi kemana-mana, bergerak kemana-mana, kayak gitu, bergerak kemana-mana, ada di satu sistem ini. Kalau di kalau di energi itu ya hanya bisa dilihat ya energinya. Kalau momentum sistem ya nanti di sini kan dia bergerak mana, ini bergerak mana, nanti bisa dicari berapa sih, nggak usah satu-satu, langsung aja berapa momentum sistemnya dari ini. Nah, itu kenapa momentum itu lebih lebih mudah untuk menganalisis pergerakan satu benda karena dia vektor dan bisa dijumlahkan keseluruhannya dari si sistem itu, bisa dilihat berapa sih momentumnya. Oke, tadi ada 4 soal, sekarang ini soal yang kelima. Soal yang kelima ini agak berbeda dari soal-soal yang lainnya. Ini langsung kayak penerapan sedikit. Sebuah bola bermasa 2 kg jatuh bebas dari suatu ketinggian 80 meter. Ini 80 meter. Di atas tanah. Tentukan besar momentum ketika bola sampai di permukaan tanah. Nah, ditanyakannya besar momentum di sini ya. Nah, pembahasannya diketahui masanya 2 kg. Lah, Bu, kenapa kok ada kecepatan awal? Karena dia jatuh bebas. Kalau jatuh bebas itu memiliki kecepatan awal sebesar 0 meter per sekon. Tidak punya maksudnya. H-nya 80 meter. Nah, lah, Bu, kenapa kok kegerak jatuh bebas? Karena kita itu membutuhkan kecepatan akhir di sebelah sini untuk menentukan momentum ketika di permukaan tanah. Oke? Nah, untuk mencari kecepatan di sini kita memakai gerak jatuh bebas. Nanti ada beberapa kan ininya rumusnya kita pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH dikarenakan di sini tidak ada waktu. Jadi pakai rumus yang ini. VT kuadrat ini yang ditanyakan, nanti kecepatan ketika mencapai tanah, V0-nya kan 0 ditambah 2GH, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya 80 meter. Nah, maka VT kuadratnya sama dengan 1600. Nah, kalau karena ini kuadrat, maka ini diakarkan. Jadi VT sama dengan akar 1600 sama dengan 40 meter per
sekon. Ketika mencapai dasar, itu kecepatannya 40 meter per sekon. Nah, setelah kita punya berapa sih kecepatannya, maka kita bisa mencari momentumnya. Tinggal masanya dikali kecepatannya. Tadi masanya ini 2 kg dan kecepatan ketika di bawahnya ini 40 meter per sekon. Sehingga 2 dikali 40 sama dengan 80 kg meter per sekon. Nah, oke. Nah, ini contoh soal kelimanya. Kalau kurang jelas kalian bisa ulangi videonya. Nah, di sini ini ada soal yang harus kalian kerjakan dan diisi. Ini ada 4 soal, ada ini ya. Udah, tinggal di screen capture. Oke, ini sudah berakhir pembelajaran kita di part pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.